Nek muridé Nabi mawon disebut sahabat, muridé sahabat disebut tabiin, pengikut, muridé tabiin disebut pengikutnya pengikut, tabiin, muridnya pengikutnya pengikut disebut pengikutnya pengikut. Lawat dhewe jenenge napa? Muridé Kiai Haidar, lho niki Kiai Haidar. Kiai Haidar muridé Mbah Ali Maksum Rabiah, Mbah Ali Maksum muridé Mbah Maksum, Mbah Maksum muridé Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari muridé Mbah Asy'ari, Mbah Asy'ari muridé Mbah Khairon utawa Mbah Gareng, Mbah Khairon muridé Mbah Abdul Halim, Mbah Abdul Halim muridé Mbah Abdul Wahid, Mbah Abdul Wahid muridé Mbah Sufyan Tuban, Mbah Sufyan muridé Mbah Jabar, Mbah Jabar muridé Mbah Abdul Rahman, muridé Pangeran Sambu, muridé Mbah Abdul Rahman muridé Mbah Pangeran Benowo, Mbah Benowo muridé Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo muridipun Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga muridé jeung Sunan Bonang, Sunan Bonang muridé jeung Sunan Ngampel, Sunan Ngampel muridé Mbah Ibrahim Asmara Kondi, muridipun Syekh Jumadil Kubra, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin, muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Kholik Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadim, muridipun Sayyid Ja'far Shadiq, muridipun Sayyid Muhammad Bakir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Lah niki sing lagi muridé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean jenenge apa? Ya tapi mula beda gayane. Mula ahli sunnah wal jamaah niku gayane beda-beda ya. Carane ngulang ya ora padha. Kanjeng Nabi ngulang sahabat ora ditulis ke Quran, wong sahabat apal Quran, wong talaki diulang bendina tur Quran turune berangsur-angsur. Tapi begitu sahabat ditinggal Nabi, sahabat ngulang ngisore sing wis rada bodho, mula ditulisno Quran. Begitu sahabat sedo Qurane sahabat kepinteran longkek-longkek kaya cacing, ora iso diwaca karo tabi'in, mula akhire Quran diparingi titik-titik karo Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 5 Hijriah, nun titik dhuwur tak lurus sak telu. Sebar maneh ngisore ora iso diwaca, akhire diparingi harokat fathah kasrah dhamma syaddah fathaten kasraten dhammaten. Sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150. Disebar maneh Quran sing maca tambah jembar. Nek sing maca wong Andalusia wadduha metune wadduhe, nek sing maca wong Turki mustaqim, nek sing maca wong Padang lakanut lakanui, nek maca wong Sunda alladzina tali alladzina, nek wong Jawa alhamdu alkamdu, wong duwene hono caraka ya kayu ya qayyum ya kayu ku ya yumu Rabbil alamin radu huruf ain duwene ngo, monggo padha ngomula metune Rabbil alamin radu huruf dot duwene lo mula Ramadan metune Romelan. Wong Bali sirotol boten iso metune siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dene wong Bali. Wong Bugis alaihim mula Abdurrahman berdua mang, wong Bugis niku benang mawon bangang. Perbedaan-perbedaan itulah maka harus ada ilmu baru sing namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah nek tekatene sampean terus ngulang piye? Sing ngerti ya ulama. Mula ulama selalu mengatakan ayo aja hati-hati ojo nglumpat kadon engko kowe konslet. Lha niku mula kadang di sini kita tidak suka heran. Mari kita langsung nyentuh Quran mesti konslet. Contoh paling gampang, sampeyan niku lho ora padha. Sahabat niku muridé Nabi, sebab sahabat muridé Nabi nek zikir ngeten niki wis muni rasa diulang. Ya Allah metune ya Allah. Tapi sampeyan wong ning kene diulang ya Allah metune ya Allah. Mula kiai-kiai sepuh nek zikir muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah supaya sampeyan krungu niroake. Lah nek terus kiai madakno karo sahabat mek meneng ngene tok. Ra muni apa-apa, nah sampeyan apa ya iso niroke wong ra krungu apa? Apa tuku tasbih maca napa mbah ra weruh.
Lha niki gampang niku lho, wal jamaah beda. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kowe dek-dek ana sing protes, "Oh, sahabat iki nek zikir meneng." Lha ya sahabat murid Nabi, menengine atine nang Gusti Allah. Lah nek wong campur sari menengine ya turu kok. Lho, beda, Kang. Niki lho urusan jamaah kayak gini. Nggih. Poso, nek murid Kanjeng Nabi ya wis ngoten niku poso, wong alim-alim poso. Tapi nek wong kene terus poso ya sepi ya ngono tok. Mula nek ngriki carane ulama ben poso ketok regeng terus kabeh rumangsa pengin poso dan kedatangannya selalu dirindukan. Mula nek poso kancanane kolek. Kancane mercon. Dardor-dardor oh wis poso. Ketok. Mula poso niku mercon niku hiburane santri. Mula kula nek salat Isya terus ana sing merconi dor, alhamdulillah. Wong kula iso ndelok santriku wis khusuk apa durung ngono. Nggih mercon. Lha mula kula niku paling gedeng nek riyaya poso-poso ana operasi mercon bareng kula ora seneng ngono. Wong niku hiburan santri kok dadi operasi barang. Wong ora bakal diunggahno dadi bom ya ora, wong ora ngerti carane lho. Lha niku poso, terus engko tengah wengi ana sing tok-tek sahur teng Wonosobo wedhus tangi dus. Kon jero omah le jawab ya sapi wis tangi ngono ku ya. Terus bar ngoten niku Ramadan dadi regeng wong mudik, nggih motor siji tumpake wong 5. Terus bar ngono halal halal ya begitu halal halal ya enak. Sebab nopo ya ana wong nandur pelem, ana nandur gedang kadang dibalangi anake tanggane nggih. Ha niku nek riyaya kudu ngapura-ngapuranan. Lan teng Arab boten nandur napa-napa, mula plencing nang kebun binatang ya ora apa-apa. Ini yang sederhana sebenarnya. Ojo kok terus kita kepengen saking rindunya sama Rasul sampai lali. Niku lho persis kaya wong delok bal-balan sak niki niku. Rumangsa kangen pengen ero bal-balan tur duwe tiket. Akhirnya begitu mlebu pintu gerbang royokan aku sing paling dhisik. Akhirnya ra sida delok bal-balan, mati kecepit ning ngarep. Lah kan ya padha rebutan mlebu swarga malah perang kaya ISIS kaya ngoten niki. Akhirnya mati kabeh ora sida mlebu swarga wong al-qatil wal maqtul finnar niki mulai NU santri ya karena ya haji ini santri karo haji ini muridnya Nabi juga podo mas. Muridnya Nabi nek haji langsung mlebu Ka'bah wong pinter. Nah wong mriki ngantrine 16 tahun sebab ngantrine kesuwen mula nulis apa nemplekno gambar Masjidil Haram Masjid Nabawi. Engko nek wis kedaftar terus latihan teng mriki bangun Ka'bah palsu teng alun-alun Wonosobo. Kok kerdus, kok triplek, labbaik Allahumma hajjan ngono. Oh, nek untung ra dibedil karo malaikat. Wong biyen Abroha gawe Ka'bah palsu dibedil kok. Iki kok ora lho niku, tapi kok ora ana wong ngelok-elok bid'ah anu Ka'bah palsu. Ora ana sing ngunekke bid'ah, begitu tak teliti ora dilokno wong duwe KBIA. Iki terus mungkin sing lunga haji diterno karo wong sak kampung teng asrama haji terno mriko sing lunga haji terno ning asrama haji sing ngeterno ning pundi minggo kebun binatang wis biasa ngoten iki wong mriki. Lha nek lucu-lucu mulu kalau kita ndak hati-hati kalimat ini sangat berbahaya buat kita kaum muslim apa muni kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masya Allah orang ngerti sampean urung tahu urung ngerti akibatnya bahwa itu sudah pernah ada sejarah besar kekacauan terjadi di situ. Mula ulama ra konslet wong melu fikih, melu tasawuf, melu anu. Enak ngoten lho. Lha saiki wong ayo harus bersihkan. Apa lali saiki mundur sik titik ngoten gene cara kiai mundur ya. Quran iki wis cetha latal bisul haqqo bil batil. Latal bisul haqqo bil batil. Wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis dingendikake al halalu bayyinun wal haramu
Ini wis cetha kabeh kok. Apa Imam Syafi'i waktu nulis hujah iki lali Quran? Kok sampai wani gawe hujah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul maqdurat, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Apa waktu Imam Syafi'i nulis iki lali karo latal bisul haqqa bil batil? Mundur titik ngene. Quran iki wis cetha. Nggih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ubudullah ubudu quwwata. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wis murine cetha. Apa Ibnu Athaillah As-Sakandari nulis kitab hikam iki lali? Kok sampai nulis min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal lali. Lho kadang nek wonten dipikir mundur titik ngono ntroto kafir syirik enake lali ngoten lho. Kalau jarane Gus Dur kafir dhewe dak dikatekke. Terusane piye? Lali aku. Begitu lagi. Mula masyaallah beda. Jeung Nabi di kalangan kita, ketika kalangan sahabat siji niku muridnya Nabi nek teng mriku ya wis biasa wong muridnya Nabi nggih. Muridnya Nabi nih yang ngeten nika, salat ya wis langsung wong Arab niku panas, jam 12 pun panas nika. Jadi sekitar jam 11:30 niku pun teng omah kabeh diundang salat zuhur wis ning jero masjid. Lah teng mriki jam 11:30 lagi enak-enak ning pasar, enak-enak ning sawah. Mula salat zuhur nek cara mriki diundang 1:30 ora apa-apa. Kiai mbiyen ngundang salat asar 4:30 biasa wong as-sholatu ala waktiha kok wong salat iki sak dhuwure wektu salat niki ala kabeh alal mimbar kono yo ala kene yo ala niki wetengen geser titik niku fauqa nek tengah tit atraf. Mula salat zuhur 2:30 tekan 2:30 sampean usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Lagi sak rakaat dengasar ora apa-apa sing penting dase ning jero salat zuhur. Entar mang takok Kyai Haidar lho tak ada di sampe. Ngono nang jare aku gawe-gawe. Wong fikih ngono kuwi. Lah sakniki nyerot ayo salat zuhur 2:30 ala waktiha. Akhire liyane ora makmum salat dhewe-dhewe ya diimami setan akhire. Ngene iki mbiyen dinteni 1:30 lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi salat subuh ya ora galak-galak Kyai mbiyen. As-salatu khairum minan naum. Niku adzan Arab. Ya adzan mriki ya as-salatu khairum minan naum. Salate cekak turune sing dawa adzan mriki. Nah ya la salat. Engko santrine teko siji loro serung mlebu kabeh ya. Rabbana ya Rabbana. Enak mawon iki mboten enten kok ganggu wong salat yo ora. Wong iki nyeluk kok. Lah wis atine wis dadi kupinge wis dadi ana wong pujian biasa mawon malah seneng. Rabbana zalamna anfusana kalau digoleki makmum ku endi lebu-lebu ya ora teko-teko baru rada keras atine rada nesu ya wis pegel wis ket mau gringgingen ya tombo ati pegel ya nambani atine dhewe ta iki wong pegel isih rung teko-teko baru kiyaine keras diuruki anjang-anjang diluru ngene jerantal. Indahnya nih loh ya Allah, tumbuh betul kesadaran Islam yang seperti ini. Kadang nih terus kaya ngeten iki gini iki Pak wong Nabi niku dipatungno ya ora oleh nggih ta digambar ora oleh nang awak dhewe dikokon seneng carane piye ya wis diake-ake le nyebut ngoten niku mawon wong digambar ra oleh dipatung ra oleh disebut angger esuk sore awan bengi disebut-sebut nek disebut-sebut niku suwe-suwe lak seneng nah nyebut Nabi ya sak carane dhewe wong umate Nabi macem-macem ana sing nyebut Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah
dinane Senin rolas mulut. Lah ya ini wong desa niku. Berarti campur sari iki ya termasuk desa niki. Ini santri ngeten iki ulangannya gampang. Wassalamun mustamirun kulakini atajandat. Santri nom. Nek gayane santri tua ya siji. Allah ya Nabi halam halaika ya Rasul salam. Napase wis cekak. Nah terus ana sing apik model kaya Habib Syekh niku apik wong Arab nang Wonosobo. Ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Au kok ya nana apik. Nah wong campur sari ra ngerti ku muni apa to karepe yo. Artine apa ora dong wong campur sari, tapi saking senenge teko ning alun-alun ora muni, wong muni ya ora iso, akhire teko nggawa gendera ya nana ya nana sak muni-munine iki ta. Nggih mboten. Sing ora kuman gendera ya nganggo jempol ya nana. Indahnya umat Rasulullah salah. Gitu. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya carane dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng. Bisa sampean. Ya Rafi'an. Loh, Haidar sakit nih. Ada batayaji. Ya Uailalju. Ya Uhailal Jud Tiwal Karami duhai senangnya pengantin baru neneng caranya. Ini hanya ada di Indonesia pelajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul ulama ala kiai. Ribet namanya. Sing senengane India ya gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya sakit Al-Fatah ya jirata alami ya uwailal ju nagnu jiranum bidal arami karamil ikhsan tumhiu mantu halu tumhiu India nih karena di sana tak kerasa. Sing senenge Jawa ya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam alaika salawatullah. Ayo praunis nengade ya biar sing tapi sing putus cinta yang digaya dhewe lagi remuk atine ya Nabi salam alaika langsung nyantol ya Habib salam ya Habib salam salawatullah ya narep cerita karo sapa. Betapa indahnya dinamis ya Islam Indonesia. Lha ngono ana sing alok-alok kiai-kiai senengane dangdutan gawe-gawe ya ora. Kiai nek seneng gawe-gawe nek ora cocok ya ora kok. Buktine wayang ora tau dirubah mbek kiai, wayang iki Jawa ya Jawa. Wong nek tiga bahasa Indonesia ya elek. Om bumi goncang kancing langit kelap-kelap, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ini ora dadi. Lho kita
Indonesia Raya niku ya Jawa tok, Indonesia tok, Jawa ya elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba nek basa Jawa. Indonesia lemah banyune nyong. Ora kok rusak. Lho ya ora bakal disalini adzan, misale adzan ya kaya ngoten niku wis ngoten niku adzan. Nggih. Hayya 'alas shalah. Niku adzan, salini dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Rusak kok lagi ae orang rubah-rubah. Orang-orang. Lah ini jenengan ini beda. Mula kadang uang nek hati-hati. Mari kita langsung mengambil dari Allah, mengambil dari Rasul, langsung Quran, langsung hadis. Kenapa hasilnya konslet? Karena rangukur awak, ndak ngukur awak, ndak ikut ahli sunnah wal jamaah. Ngono ya. Lah mula awake dhewe ini kelas nang mriki, kelasnya ya ning ngene iki, mula aja ribut sampean. Lah ini lho maknane kenapa kita mesti gawe mauludan. Nek gak di ono maulud, coba apa kula iso cerita kaya ngeten niku nek ra dianakno mauludan. Apa kula ning pinggir pasar terus ngomong terus sampean ngrungokno ya ora mungkin. Tapi dengan seperti ini kita bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, kewajibane wong Islam lho niku lho. Napa malih kok wis muni Wonosobo, kita harus sering menasihati wong Wonosobo niki. Wonosobo niku kudu sering dinasihati soal mriki niki mbiyen omah setan. Lha omah demit iki Wonosobo niki tak kandhani. Ya omah setan iki Wonosobo niki kok. Yang paling menolak Islam, yang paling anti karo Islam niku ya wong Wono. Apa sing badhok 1500 kiai niki ya wong Wonosobo. Kiai disateni ya teng Wonosobo niki. Nggih, ora ngandel piye sampeyan. Sekek sakniki pengenane makame sebagian teng kasiran mriki kok dipun enten niku gede-gede niku. Niku tangan karo wong Wonosobo. Wong Wonosobo kan doyan menungso. Lembian doyan. Tapi gara-gara terjadi kekeliruan terus doyan. Jawa niki mbiyen Wonosobo niki Hindune Brahma. Hindu Dharma niku. Cuman lakone apik ning matine angel, soalnya Hindu Brahma niku mensyaratkan mati niku moksa. Moksa niku lunga saka raga sak sukmane niku balik nang alam kelanggengan. Nah supaya iso moksa nglakoni telung perkara, Upanisad, kabumian, upawa. Bahasa Upanisad niku menghilangkan jati diri. Nggih, menghilangkan jati diri. Jadi Upanisad niku piye jati dirinya niku hilang bar tadi DPR misalnya dan tidak ada jati dirinya berubah tadi bakul dawet ngoten niku. Lah niku namanya Upanisad. Niku. Lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasa niku pun mandek ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kathah sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling wedhuse, eling bojone, akhire macet ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa Bathara Karang aja dituku larang niku produk gagal moksa. Akhirnya kegagalan niku menyebabkan wong Wonosobo kapok. Akhirnya pun boten niat moksa golek ilmu sing luwih enteng namine ilmu ngraga sukma. Ngraga sukma diajarkan oleh ajaran Kali ajaran Durga ajaran Siwa supaya iso moksa nglakoni Pancamakara Bhairawa Tantra. Lah Pancamakara niku mboten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ngedep ingkung menungso. Terus ngerogo sukma supaya syahwat ngisori udel niki anteng diwareki ngangge hubungan seks bebas, sisane teng gunung kemukus boyo lali supaya wetenge mboten keracak krucuk dipakani tumpeng, supaya akalit tenang diombeni arak, supaya sukmane pas lunga mboten obah awake pakani ngangge mangan daging menungso. Mula tukul Sumanto.
Lho akhirnya wong Wonosobo iso ngrogo sukma, begitu iso ngrogo sukma, sukmane lunga dijak nyolong jenengane ngepet, sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet, sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Mula teng mriki tukul santet pelet ngepet. Dadi nek pengen ngerti asal usule santet pelet ngepet, asli ilmune wong Wonosobo. Asli mriki. Lha niku terus akhirnya Kiai 1500 dipangan teng mriki. Mila akhirnya dikirim ulama sing teng mriki teng daerah mriki, wong ilmu niki menjalarnya cepet luar biasa. Wong Magelang belajar, wong Jawa Timur belajar, Jawa Tengah belajar, Jawa Barat belajar. Kabeh niku munggah teng Dieng belajar mriku. Mila terus akhirnya dikirim kiai sing ra iso dipangan wong, langsung berangkat ke tanah Jawa. Namine Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi saking Persia, sing dikenal kanthi jeneng pendekar Pulau Persik, gurune Tio Buki niku. Nek teng film Cina niku lho niku terkenal iku Sayyid Syamsuddin Al-Baqir medhun ning tanah Jawa manggen teng Gunung Tidar mriku kondang jenenge Syekh Subakir. Wong Jawa nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi niku angel. Lah mula kali Sayyid Syamsuddin Al-Baqir diosak asik niki Wonosobo, sebagian melayu teng daerah Segoro Idul, melayu ngulon munggah Gunung Serandil, melayu ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon Jampang Sukabumi, melayu ngulon teng ujung kulon, melayu ngulon numbal malih teng rika, mula diarani Banten niku maknane tumbal. Sak Indonesia sakniki wong kok muni Banten kok tumbal niku ya wong Wonosobo. Nek ngarani tumbal kan Banten nggih mboten. Lha ini gak ora. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Diuper mriko Syekh Subakir sepuh, teng mriko tadai pemimpin Bairawan namine Minak Sembuyu Bajul Sengoro. Minak Sembuyu Bajul Sengoro mangan wong malih. Lah Syekh Subakir rada sepuh, mula dikirim murid nami Mbah Brohim kali Mbah Maulana Ishak. Ini generasi sing luber mriko. Minak Sembuyu nyerah, akhirnya Dewi Sekardadu anak Minak Sembuyu pasrah ke kali Mbak Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame tengger Gresik. Lah sebagian melayu teng Bali ngulang Tantrayana ilmu lea. Sakniki waktu niku sebagian malih melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang Kediri. Mila ditakluk nih kali Sunan Bonang saking kampung namanya Kampung Singkal. Sakniki dadi Singkal Anyar mlebu teng daerah Prambon Nganjuk. Akhirnya tiang Bairawa sing teng mriko nyerah, ya wis Kang aku aja pateni aku nyerah, ya wis nek ngono muter-muter tetep rapopo ning aja udo arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep rapopo, ingkung menungso ganti ingkung pitik, mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula ulama-ulama sepuh ra ono sing protes, sebab niku pun didamel kali Sunan Bonang. Mula Ustadz anyaran sing ra ngerti asal usul mesti ribut babakan tumpeng, babakan ingkung, sebab ra ngerti asal usule. Mula ana wong kok ribut babakan tumpeng ingkung ceritani isih ngeyel mawon ya ditapuk lambene ngono mawon. Lha niki lho maknane mula diurut ngoten niku sithik ya. Lah begitu urusan perdemitan beres terus dikirim guru ngaji. Salah satu guru ngaji sing dikirim pok-pokane namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, wong Jawa nyebute Syekh Jumadil Kubra. Medun teng daerah Gunung Tengah ngriki sebab gununge meledas-meledos sing nyebabke bubare tanah Jawa niku. Napa kok gunung dikirimi Quran? Sebab ben ora meledos gunung wedine karo Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min yatillah. Lah mula kiai-kiai Jawa Tengah nek gunung wis obah macane lau anzalna hadzal Qur'ana. Lah nek Mbah Marijan maca napa? Rusa ngoten mboten. Mbah Marijan nek mbiyen nek gunung wis obah maca kidung, nembangke kidung jenenge kidung kacer. Lho kok iso kidung kacer niku terjemahane lau anzalna niku dijenengke kidung kacer, sebab ilat Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Nah, nggih. Lho udanah. Lho kok ora sida mulai sampean mau arep mulai modele.
Lah sing Jumadil Kubra teng mriki duwe putra namine Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra Raden Rahmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Sing Jumadil Kubra duwe murid nami Samsudin pindah Kerawang, damel pesantren teng Kerawang. Teng daerah antarane Cilamaya kali Rengas Dengklok, pesantren diarani pesantren Kuro, maknane Quran. Teng mriko duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing duwe tugas ngislamke Pajajaran. Lah dadi duwe tugas dhewe-dhewe. Lha niku lho mula corak Islam di Indonesia bener-bener corak Islam yang penuh perjuangan. Soalnya nyeritani swarga banyune mili, wong kene wis banyu mili akeh. Nyeritake swarga wowohane kathah, mriki wowohane wis akeh. Nyeritani kekuasaan ya ora mungkin wong sing diceritani raja kabeh, sugih kabeh. Mula piye carane nandur Islam nek wong pinter ora mudah. Maka kalau mau belajar Islam, belajarlah ke Indonesia, karena Islam bertemu dengan orang hebat ada di Indonesia. Islam masuk ke Eropa ketemu wong bodoh-bodoh zaman semono mula gampang. Islam masuk ke Afrika hutan belantara, tapi Islam masuk ke tanah Jawa ketemu dengan peradaban tinggi, maka pertemuannya menghasilkan Islam dengan peradaban yang sangat tinggi. Lha mulane belajar Islam Indonesia itu sing hati-hati, sing halus, sebab nek ora paham. Lah gara-gara ora paham terus kowe ngado saka Islam Indonesia, hasilnya malah konslet ora tambah dadi Islam apik, malah dadi Islam wangkot utawa Islam kocluk sampean. Karena terus ndak ngerti bahwa ini adalah perjuangan berat. Mbah Ngampel nandur Islam ning tangan Mojopahit niku mboten gampang. Wong Mojopahit tandurane Hindu, duwe sawah ibaratnya sampean tanduri mbako, ana wong nandur pari mesti dibuak parine dibedol. Karena itulah maka Mbah Ngampel ijtihad. Piye carane nandur Islam? Petuk ayat teng Quran, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yujibu zurra al yaghidhu bihimul kufar. Islam itu kayak tanduran. Lah mulai Islam ditandur kaya tanduran nopo? Tanduran kang metu anak-anakane terus meteng. Lah nek wis meteng terus metu mbokne, anake karo mbokne wohe bareng saking akeh wohe digawa ning pasar medeni wong kafir. Lho niku Quran. Lah tanduran apa sing anake lagi apa manak sik lagi meteng pari, mbokne karo anake wohe bareng. Ngene iku pari meteng bareng wohe bareng. Mula Islam ning mriki ditandur kaya pari zaman Sunan Ngampel. Carane nandur pari teng dhuwur lemah napa ngisor lemah? Ya ngisor lemah, dhuwur lemah, totol manuk. Mula menggunakan standar bagaimana nanam secara silent, cara wong modern disebut silent operation. Niku nek cara wong mriki disebut tanduran topo pendem ngisor ngene. Allah tandur pangeran ora paham maca main. Syekhun ustadzun dijenengke kiai kaya wong mriki biasa. Ilmi dan muridun nganggo jeneng santri saka sahastri, musola nganggo jeneng langgar saka sanggar tandur kalimat syahadah kalimah soto. Ayo cepet nglakoni apik ninggal sing elek, samir ala khairin fatruk anil bagha, jenengke Semar Gareng Petruk Bagong alon. Dadi wong ora krasa nek wis digawa ning Islam. Pengen dadi wong apik nggih aja lali nek pengen dadi wong apik iki apa tangan iki apik, makan ya nganggo tangan apa-apa nggo tangan iki apik. Lah tangan iki sing paling apik jenenge jempol, lemu ginu-ginu, alus, ngene, kuat. Tapi jempol ora iso apik nek ora ana jentik. Maknane jentik Kang aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan, ora didalili asyariku wasyariqatu faqtau aidiyahuma. Hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqad tu ya mboten meng jentik aja utak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik soalnya gue nginjen selite pitik. Iki jari manis, dadi wong sing manis ning aja manis-manis
rai aja dadi penjilat, iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong, iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Lho niku nek jempol aja lali jentik. Maka kalau kita pengen baik jangan melupakan yang kecil-kecil termasuk masa lalu. Islam pengen apik aja lali sebelumnya ada Hindu sing apik jikuken sing elek ora usah. Lho mula diulangi ketika ada dorongan ilangi kabeh. Hindu ya Hindu, Islam ya Islam. Engko sik mula Sunan Kalijaga gawe tembang jentik-jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati. Mudiku para wali biyen alon nek nandur urung iso adus, urung iso wudu ya wis nek pengen melu Islam ayo nyemplung sisan jenenge kungkum. Nek wis kungkum wudune karo aduse kecekel niku ora ta. Nggih engko nek wis melu naku mlebu plengkungan kono lho ya Kang, mlebu ghafura dijenengke gapura. Enak terus bareng ngoten niku diulang alon-alon ya dadi wong apik. Nah, pelajaran paling angel niku pelajaran urusan mati. Nek wong Hindu niku ora mati, wong mati mung diluk terus reinkarnasi hidup kembali. Tapi nek wong Islam mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane jelaske innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan konsep reinkarnasi niki? Mula supaya wong Jawa paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditembangke dengan bahasa lokal jenenge napa aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong-wong Jawa niku senengane nembang, mula gekke tembang sik ora lali. Lho nek ngaji barang bange kan mboten lali, ngaji alfiyah misalnya wala Muhammadun abnu maliki Ahmadur Rabbillah khaira maliki musalliyana nabiyil mustafa wa alil mustaqbilina syarafa ngentekno timba. Coba nek sing wala Muhammadun abnu maliki ya ora nyantol. Pemene wong Jawa niku senengane nembang apa mawon nembang. Wong Jawa niku nandur nembang, cukur nembang, petan nembang, nglakokno sapi nembang, bojo minggat nembang. Dang Balio Sri Dang Balio nembang usilah baru mentok nembang tok mentok kandhani mentok kok dikandhani baru lintang nembang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang kita perlu semut ireng anak kebo bungkang nembang. Wong Jawa senengane nembang. Rasulullah 15 tahun naik turun ke Hira sambil puasa jadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun puasa jadi wali. Sunan Kalijaga puasa 3 tahun jadi wali. Sunan Geseng puasa 3 tahun jadi wali. Baca ya hayu ya qayyum walaupun keliru ya kayu ya kayu. Makanya puasa ini jadi menempati cerita tersendiri. Ki Gede Pemanahan itu waktu minta izin Sunan Kalijaga untuk buka hutan karena bertanya di manakah hutan yang bisa saya tempati untuk membangun kerajaan baru. Sunan Kalijaga mengatakan nggak ada karena hampir semua tempat sudah dipakai, tinggal ada 5 tempat setan. 1 Alas Purwo Banyuwangi, tempat setan kedua Alas Roban, tempat setan ketiga Alas Larangan Cirebon, tempat setan keempat Alas Ketonggo Ngawi, nah tempat setan kelima Alas Mentau Merapi. Ki Gede Pemanahan milih saya Mentau aja, maka disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya mengambil tempat puasa di Bang Lampir Gunung Kidul, 20 tahun tirakat puasa di sana. Akhirnya buka Alas Mentau, menjadi punya anak namanya Sutowijoyo, mendirikan kerajaan Mataram. Akhirnya kerajaan Mataram dibagi 2 sama Belanda, Jogja sama Solo. Jadi pada waktu Giyanti, yang Jogja akhirnya dibagi 2 lagi, Hamengkubuanan Pakualaman, yang Solo Mangkunegaran Kasunanan, dan kita menempati yang Hamengkubuanan Ngayogyakarta Hadining. Jadi diem-diem kita ini menempati tempat barokahnya orang puasa.
sampean ya. Puasa. Ki Ageng Pengging puasa 7 tahun pengen punya anak, bisa mendirikan kerajaan, punya anak Joko Tingkir jadi raja. Tuh. Di Jogja ada ibu-ibu pengen punya anak jadi raja, bukan turunan raja, maka sama tetangganya paling juga raja ketoprak. Tapi nekat ibu ini puasa 9 bulan saat hamil, namanya Ibu Sukirah. Loh gitu, itu ya diberkahi Allah punya anak laki-laki jembluk, kasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Ini jadi puasa ini menempati grade-nya yang luar biasa. Loh, makanya orang dulu itu kalau pengen punya hajat agak besar dikit puasa, mencintai gadis tercantik di UGM gitu. Ya, kok ditolak gitu. Orang dulu puasa, bukannya malah beli jas atau ninja, tapi malah puasa 7 hari 7 malam masuk masjid UGM baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam I love you. Larang dulu iya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim ya sunah mata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you. Loh kan puasa ini sekedar mengingatkan kembali bahwa puasa ini adalah menjadi hak semua manusia, semua mengenal itu. Dan orang dulu kuat-kuat karena puasanya kuat. Saya masih ngalami orang-orang kuat itu karena puasa, nggak terlalu pinter, bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, tapi puasanya kuat, sakit gigi cuk dia sembuh. Tapi sekarang fase-fase, tapi puasanya nggak kuat cuy ya basin tok. Nah itulah. Makanya kadang ini orang puasa ini aneh-aneh, bahkan cari nomor togel pun puasa. Dan kalau puasanya manu ya hebat ya, nyambung ya, tembus. Iya. Makanya dulu Bismillahirrahmanirrahim singa lewat singanya pergi. Sekarang begitu anak-anak ini takut puasa, nggak ada lagi orang kuat. Nggak kuat, dulu ketemu singa, singanya lari, sekarang ketemu melinjo, manusianya lari. Ini melinjo, enggak kenapa, saya murat saya. Ini santan, mau saya kolesterol katanya. Akhirnya nggak tahan tubuh manusia karena nggak puasa, akhirnya sakit. Begitu masuk rumah sakit, dokternya angkat tangan, saya nggak mau ngoperasi kalau nggak puasa. Puasa dulu sehari semalam baru saya operasi. Lu artinya dokter aja ngerti kalau puasa itu berguna untuk apa? Untuk menyelesaikan problem kemanusiaan secara fisik. Loh, makanya ayam juga ngerti kalau pengen netes ke anak puasa 21 hari. Angkrem nggak makan nggak minum dia gini tengah. Ular itu kalau mau melungsungi puasa, dia nggak makan nggak minum sampai kemudian kulitnya berganti. Ulet kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa dulu jadi entung. Lu terbang. Lah ini kadang manusia ini nggak paham itu. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Kan gitu. Lah cuman kan kita ini bukan urusan begituan kalau puasa. Puasa ini kan urusannya la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa sih? Kemanapun kita menghadapkan wajah kita merasa ada Allah, maka imbasnya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwa itu bukan menjauhi perintahnya, bukan. Itu akibat orang bertakwa. Nah, takwa sendiri apa ya? Kemanapun wajah kita menghadap Allah. Nah, di antara diri kita ini semuanya sudah pengen menghadap Allah. Karena manusia sebenarnya sudah pernah ketemu Allah, tapi di langit sana. Waktu kita belum turun ke sini. Kalau yang turun ke sini ini kan makanya kita ini kan bukan penduduk sini. Jadi manusia itu bukan makhluk sini, kita ini alien. Manusia itu penduduk langit sana. Jadi temannya iblis, temannya malaikat sana di sana. Lung gitu. Nah, ketika di sana mau turun dibilang alastu birabbikum, nanti kalau kamu tak turun kan kamu ingat gak kalau aku ini Tuhanmu.
Kata Allah kepada ruhani kita, manusia itu, enggak ya Allah, saya ingat, qalu bala syahidna, ya saya akan jadi saksi. Ya sudah kalau gitu, fanfukhurruh, kutiup kalian ke dunia ini, terbangkan ke sini, masuk ke dalam daging. Daging ini dari mana? Ya dari makanan orang tua kita. Orang tua kita makan, diproses di perut, ada yang keluar jadi tai, ada yang keluar jadi umbel, tapi ada yang namanya nutfah. What the meaning nutfah? Bukan gitu. Nutfah adalah zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena firman Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kunnya itu kemudian namanya nutfah, itu zat hidup, simpen teng sini. Yang laki-laki juga menyimpan, perempuan nyimpan nutfah itu. Cuman sifatnya berbeda, yang satu X, yang satu Y, kan gitu. Iya enggak? Jangan-jangan saya salah, kan saya bukan dokter. Nah itu nanti terus dicampur, proses pencampuran itulah yang kemudian legal standingnya. Kobil tuh nikah, itu namanya nanam di dalam musim, jangan sampai tanam di luar musim, nggak jadi. Gitu. Lah nanti campuran itu menghasilkan apa? Nutfah campur ini menghasilkan alaqah, kemudian mudghah. Mudghah ini segumpal daging. Ini kecil aja. Lah nah ruhani ini dimasukkan ke dalam daging itu. Yang daging itu kemudian dihidupkan karena ada nyawa di dalam situ, ada manusianya. Kasih daging, kasih otot, diikat pakai otot, ditiangi pakai tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. 9 bulan proses casingisasi selesai. Iya kan? Proses pembuatan karoseri ini selesai. Nah setelah casingisasi selesai, keluar berbentuk manusia yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kan proses pembuatan karoseri ini kan tergantung yang nyidak, New Armada apa Adi Putro. Jadi tergantung tukang cetaknya. Kalau tukang cetaknya pesek, ya keluarnya pesek. Kalau tukang cetaknya kok hitam, ya keluarnya hitam. Kalau tukang cetaknya kok sipit, ya keluarnya sipit. Dan di daerah mana dia dibikin, kan gitu aja. Kalau lisensinya Arab ya cantik kan, ganteng. Kalau lisensi Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau lisensinya Afrika ya hitam gosong kayak kopi goreng, kan tergantung gitu aja. Ini agen tunggal pemegang mereknya dari mana, cuman gitu. Kalau lisensi Cina ya tembem-tembem, sipit. Nah kalau lisensi Indonesia ya kayak begini nih. Ya dengan penuh kesederhanaan lah, pesek juga enggak, akhirnya enggak. Cuman ya tergantung yang nyitak. Sekali lagi yang nyitak cakep ya cakep. Apalagi kalau yang nyitak cantik sama ganteng, ini keluarnya. Nah ini, jadi kita ini alien sebenarnya. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani terbaik. Yang asli sini ini bukan kita, yang asli sini kambing asli sini, sapi asli sini, monyet asli sini. Makanya terbaik kita ini. Sama kambing baik mana? Ya baik kita. Hidung kambing dari dulu cuman begitu. Iya kan? Karena nggak bisa ngupil, makanya ya hidungnya nggak perlu mancung, cuman kayak gini aja biar nggak perlu langsung upilnya keluar. Lah kalau manusia hidungnya bagus, tangannya bagus, mulutnya bagus. Mulut manusia paling baik. Mulut kambing begitu-begitu aja, bunyinya cuma 2. Kalau lapar kalau pengen kawin mbak itu kambing. Nah kalau manusia komplit ini, nirukan apa saja, wong ahsani taqwim, bentuk terbaik, bunyi, nggak ngomong dia bisa bunyi, wong manusia. Tangan paling baik, tangan manusia bisa apa saja, tangan sapi begitu, tangan monyet cuman begitu aja. Ini bisa apa saja, bahkan bisa ngomong.
Kemarin musim kampanye. Ada yang ada yang bisa ngomong ini tangan. Nah ini aksani, aku ini bentuk terbaik, jadi jangan salahkan, ini bentuk terbaik, kita ini ahli ya. Nah ini sudah dibilang kamu nanti pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu pulang. Siapa yang pulang? Yang dari langit, ruhani pulang, casing kembali lagi ke bumi. Makanya cara makan asupannya berbeda. Asupan ruhani ya ibadah, asupan daging bungkusnya ya apa? Ya dunia. Wong dulu dari nutfahnya beras ya dibesarkan sama beras. Nutfahnya sapi ya makan sapi ya sama lah. Makanya casing ini dunia. Makanya dunia itu kalau dibiarkan kan busuk. Nasi dibiarkan busuk, sapi dibiarkan ya busuk. Maka daging manusia itu tubuh ini lama-lama jelek. Tsummarodadnahu asfala safili. Pisang lama-lama menguning kan, tepungnya bosok. Manusia juga sama, lama-lama rambutnya putih, giginya copot. Sudah lah, ini yang bungkus ini dunia. Maka nasib dunia ya sama aja dunia. Maka tangan manusia ini ya dunia, dia sukanya dunia, ndak usah heran. Tangan laki-laki dimanapun tetap dunia, gitu kan. Lihat perempuan cantik pingin nyubit pasti, bener, iya kan? Kan nggak mesti, enggak lah mesti. Ya ini dunia, yang perempuan juga sama, lihat laki-laki gantengnya pengen gemes ke, sama semua. Yang bedakan cuma remnya dok. Kalau kayak kiai gini sih remnya cakram. Jadi begitu berhenti. Nah rem mahasiswa ini kan biasanya agak tromol dikit. Pasti setengah habis itu dari gitu. Lah itu makanya tsummarodadnahu asfala safilin, makanya mesti turun. Sama wong makanan ini lama-lama semuanya jelek. Makanan ini semuanya lama-lama busuk. Begitu dimakan, tubuh yang hasil makanan juga semuanya lama-lama busuk. Jadi sama. Makanya nggak usah heran lama-lama jelek. Nah itu makanya kecenderungan ini dunia semua. Makanya kalau diajak sholat dia nggak mau. Dia tahu pantat ini nggak akan pergi ke akhirat, maka dia mokong, nggak mau aku. Ngapain? Makanya kalau dengar sholat, dengar adzan, Allahu Akbar, ruhani itu pasti pengen sholat. Wong ini makhluk akhirat kok ruhani. Tapi casing ini kan dunia. Allahu Akbar, iya kan? Ya saja. Begitu saking sregepnya ngaji, tetap aja berangkat sholat. Sholli Allah Akbar. Sampai ada yang saking itu kan karena kepengin khusyuk sebelum. Sampai ada yang Allah. Gimana? Ya terserah lah, mau pengen khusyuk dilarang. Saking pengen khusyuk, cuman jangan ganggu temannya gitu aja lah. Kadang keinginan kita untuk khusyuk ganggu temannya sampai cari temannya ini sopo taruh senam ini. Ada yang sampai ini nyetopo saking kepengennya khusyuk sampai kemudian sampai ada yang bekek kakinya melebar saking kepengennya khusyuk, tapi yang dunia tetap nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada ting bakso bisa. Wah itu susahnya luar biasa, berat. Allahu Akbar.
Itu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lamai. Loh, ini dunia, ini tapi ininya kan loh. Padahal ya. Padahal seluruh bungkus ini punya tugas untuk memberikan asupan gizi kepada ruhani. Persis seperti pohon pisang harus memberikan asupan gizi pada pisang. Persis seperti pohon padi harus memberi asupan gizi pada padi, karena nanti suatu saat tetap akan panen. Begitu tua padi dipanen petani, pisang dipanen petani. Lah nyawa manusia siapa yang panen? Malaikat Israel panen aja, sama panen. Begitu setelah dipanen, pohon pisang buang kemana? Ya terserah, buang kali, apa terserah. Pohon padi ya terserah, mau makan sapi, mau makan apa, yang penting buahnya sudah dipanen. Sama dengan manusia, kalau sudah dipanen nyawanya, ya rebutan buang bungkusnya tadi itu. Buang aja, ini jelek-jelek, bosok nanti, buang. Walaupun cantik kamu mau ini, nggak mau, tinggal casingnya doang. Nyawanya kemana? Nggak tahu, udah diambil sama sana. Buang aja, sudah didaur ulang di dalam tanah. Kalau padi didaur ulang oleh pohon padi didaur ulang oleh perut sapi, pohon pisang didaur ulang oleh sawah dan kali. Tubuh manusia didaur ulang oleh cacing. Sudah habis tuh, kerual matanya habis. Nanti cacingnya bosok juga. Saripati cacing diisep lagi sama rumputnya untuk makan kambingnya dimakan sampean lagi. Itu namanya teori rantai makanan. Lu kan gitu. Sudah habis itu dibikin anak lah. Terus begitu, makanya jangan makan mangga di kuburan ya. Hati-hati. Jangan-jangan akar mangga ini walaupun bagus, nyungsep di uteknya bakul togel. Nah inilah, jadi di dalam adat kita ini puasa begitu. Oleh agama disebut la'allakum tattaqun. Nah, yang bisa menghadap Allah ini apa? Ruhani. Tapi bungkusnya kan jasmani. Nah, jasmani punya tugas memberikan makanan ruhani. Makanya setelah jasmaninya hilang, ruhaninya ya tidak ada masalah. Pohon pisang nggak ada, tapi selagi pisangnya masih ada, masukkan ke laboratorium. Sehidupnya pisang ini ketahuan pupuknya apa, makanan asupannya apa, organik atau bukan organik. Jadi laboratorium tidak perlu membawa pohon pisang, cukup ngambil pisang. Begitu juga padi. Begitu sudah dipanen ini berasnya, masuk laboratorium. Lab tidak membutuhkan lagi pohon padi. Seluruh rekaman makanan dan asupan pohon padi terekam di dalam beras. Lah sampean sama saja. Kalau sudah masuk laboratoriumnya Allah, mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Enggak perlu lagi butuh tubuh. Seperti handphone dan syuting ini untuk merekam saya. Habis rekam saya, banting aja itu, banting injak-injak sampai hancur, bakarlah, nggak ada masalah. Yang perlu kau selamatkan cuma satu, chipnya jangan sampai hancur, karena semua perangkat ini hanya memberikan asupan kepada kartu memori. Selagi memorinya masih ada, itunya hancur nggak ada masalah, puter ulang, gini saya masih ada. Nah itu sama, manusia juga sama. Lah jangan sampai asupannya itu jelek. Nah, yang membuat asupan itu jelek apa? Nafsu. Nah itu ada di dalam
jasad. Makanya kalau nafsunya dalam jasad ini kuat, rekamannya pasti jelek. Makanya nafsunya turunin sebentar aja deh biar rekamannya bagus. Ya jelek no, kalau nafsunya tinggi. Mata ini kalau nafsunya tinggi, rekamannya jelek terus. Ya kan, nafsunya tinggi. Lihat orang kulitnya mulus, itu pakai, wah itu pasti Natasha itu. Wah, rekamannya di sini Natasha. Iya kan, punya pacar gendut. Kalau nafsunya masih tinggi, punya pacar gendut, masya Allah, apa itu drum. Rekamannya drum, loh salah. Iya, orang kalau nafsunya tinggi pegang sesuatu yang disebut ya gembira loka. Sepatu sholat itu hilang, kalau nafsunya gede sendal hilang apa sepatu hilang, oh wedus gitu. Yang terekam wedus, apapun yang dilakukan kamu direkam di sini terus, memorinya kuat di sini. Memori kita terekam dengan servernya Gusti Allah, namanya Lauhil Mahfud. Makanya tidak usah khawatir sampean, direkam di sana ada, SMS apa saja rekamannya ada, nggak usah khawatir. Bahkan beli data tinggal berapa, rekamannya ada, maka nggak usah khawatir. Makanya kartumu ini berjalan kemanapun bisa diketahui wong di GPS. Nyawa juga kemanapun ketahuan wong di GPS sama malaikat. Oh belok sana, tahu. Lu kan sana. Jadi nyawa ini alat rekam yang luar biasa. Makanya cari rekaman yang bagus. Makanya kalau nafsu kita turun sudah rekamannya bagus. Lihat pacar gembut, alhamdulillah. Alhamdulillah rezekinya. Tak tinggal selama seminggu gak tak kasih makan gemuk juga. Alhamdulillah. Iya kan? Sendal hilang, alhamdulillah. Ada petir tur, masya Allah. Kalau ndak yuk kampret. Lu makanya orang kalau nafsunya udah turun, rekamannya Allah semua enak. Kejeduk duok, masya Allah. Makanya orang kalau nafsunya ini udah kendo, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ya Allah. Saya kalau lihat ayam naik masjid, alhamdulillah saya bersyukur. Ya walaupun nggak sujud syukur aja, sujud saking senengnya. Begitu lihat ayam naik masjid, yang saya tunggu apa? Neleknya. Kalau sudah nelek jerot, alhamdulillah. Ilmu fikih yang saya ajarkan pada santri bisa dipraktekkan. Loh iya kan? Bisa praktek toharo, bersihkan telek dari atas masjid. Nah kalau nggak ayam yang bawa telek ke atas masjid, apakah ilmu toharo bisa dipraktekkan? Ya nggak bisa, karena kiai dilarang bawa telek ke atas masjid. Jadi inputnya ini Allah terus, indah. Makanya orang ini tak jadi orang takwa. Di nafsu itu bedeli, jangankan nafsu ke barang halal, nafsu ke barang haram, ke barang haram. Nafsu ke barang halal itu aja bisa mengsle kita kepada Allah. Liburan Ramadan, ya liburan. Habis itu kita kesini udah balik karena buru-buru mau cari ketoprak, nggak ada. Cari ketoprak mana? Nggak ada. Sampai seminggu rindu makan ketoprak. Sampai dengar ketoprak aja udah ngiler. Wah, akhirnya main ke tempat salah satu dosen, ada ketoprak. Cocok ini. Halal nggak? Ya halal, tapi hati-hati jangan dimakan karena nafsu selama seminggu lebih akan membuat ketoprak ini menjadi sangat nikmat. Begitu dimakan, ya Allah nikmati. Habis itu ketemu temen, diajak makan ketoprak karena sudah kepinginannya sudah lewat. Ayo mas makan ketoprak, nggak pingin. Akhirnya temen, ayo dong. Akhirnya jadilah makan ketoprak. Begitu jadi makan ketoprak yang sama tapi di tempat yang berbeda karena keinginan kemarin sudah terpenuhi. Begitu makan, enak yang kemarin. Karena ini sudah nggak pakai nafsu, yang tadi pakai, yang kemarin pakai nafsu. Begitu sampean bilang enak yang kemarin pun selek sampean sama Allah. Karena hari ini dibagi yang ini masih nggak terima, membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lah syadid loh itu loh. Jadi nafsu ini, makanya kita hati-hati ngerekamnya ini yang bagus. Makanya walaupun gini, Allahu Akbar, ini kadang bisa nggak ngerekam, hati-hati. Kenapa? Karena rekamannya ke tempat tetangga, oh ada calon mertua gitu. Rekamannya ke situ, bukan ke sini, tidak terhubung dengan servernya Allah. Loh ini loh, makanya orang kalau nafsunya masih tinggi, untuk menjadi orang yang kemanapun menghadapkan diri kepada Allah susah gitu loh. Lah makanya ini ajaran diteruskan karena manusianya masih sama. Makanya pelajaran-pelajaran dasar masih diberikan oleh Allah sampai ke zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga masih memimpin manusia. Nah ini yang kadang orang tidak menyadari. Gitu loh. Maka pelajaran-pelajaran kuno ini masih diajarkan. Masih diajarkan kepada Islam, pada Nabi Muhammad. Kenapa kok pelajaran kuno masih diajarkan? Ya karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad ini adalah penerus dari masa lalu. Nabi Muhammad ini kan Nabi milenial, Nabi paling akhir yang punya umat kayak kita ini. Makanya Nabi Muhammad ini diajarkan tentang masa lalu, disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan hampir semua pelajaran Nabi Muhammad ini kan terhubung dengan masa lalu. Karena Nabi Muhammad ini cuma penerus. Nah, Nabi Muhammad ini penerus. Penerus apa? Penerus kenabian yang humadamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yas'adul Kifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'goya. Diajarkan. Nabi ini penerus Nabi terakhir. Makanya ketika mengajarkan sesuatu, Allah memberikan gambaran ini juga di masa lalu. Dan Nabi Muhammad diajarkan untuk selalu mengenali masa lalu. Apa untuk pelajaran Nabi Muhammad juga tidak boleh melupakan masa lalu? Ya buktinya Islam dilempar ke masa lalu. Masa lalu mana? Ya setiap hari ini kan kita ini menghadap ke masa lalu. Sampai 5 kali sholat itu kan menghadap ke masa lalu. Kemana? Ke fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Kita ini suruh menghadap ke masjidil haram. Kenapa? Karena di masjidil haram ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah sejarah masa lalu manusia. Karena Ka'bah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Jadi awwala baitin, rumah pertama di muka bumi itu ya Ka'bah itu. Kita disuruh ngadep ke sana setiap hari agar masa depan kita tidak meninggalkan masalah, agar kita tetap ingat bahwa kita ini makhluk langit, karena Ka'bah adalah tanda pertama ketika Nabi Adam tuh turun. Terus kemudian kita juga nggak boleh melupakan masa lalu. Kita disuruh ibadah haji. Ibadah haji itu puncaknya di mana? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa sih sesungguhnya? Adalah titik pertemuan kakek buyut kita namanya Adam Hawa. Tapi Nabi Adam itu kan dulu di langit sana, di langit sendirian pertama itu, terus sepi, punya teman malaikat, punya teman iblis, nggak seru. Kalau bahasa sekarang curhat sama malaikat Jibril, ya Jibril sepi gitu. Nah kenapa? Aku lagi galau ini. Galau kenapa? Nggak tahu deh. Aku diciptakan oleh Allah ini, aku udah ngerti semua sekarang. Tentang tangan aku ngerti fungsinya, tentang mulut aku nanya, tentang kaki aku ngerti maksudnya. Cuma ada satu aku yang nggak ngerti. Apa itu? Itu nggak ngerti aku. Apa? Ya ini nggak ngerti. Ditanyain dong sama ini apa? Aku belum bangun, dia udah bangun. Aku masih tidur, dia bangun sendiri ya. Oh ya sudah, nanti aku tak bilang sama Allah, dibikinlah Siti
Hawa. Begitu dibikin Siti Hawa, oh aku tahu maksudnya. Entar dulu nikah. Maka syariat pertama manusia ya nikah itu. Jadi syariat pertama di muka bumi itu nikah itu. Makanya sampean tak doakan cepat menikah biar merasakan syariat pertama. Itu dunia yang paling indah itu di situ. Usia berapa sampean? 21. Nah, kalau masih 21 berarti kalau nyontoh Rasulullah 4 tahun lagi. Kalau 4 tahun belum melakukan, Anda ahlul bid'ah. Lu kalau usia 25 kok belum menikah, bagi yang laki-laki ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal jamaah. Iya. Saya 22,5 dulu. Jadi tidak sampai pada garis demarkasi bid'ah. 22,5 kurang 22,5, jadi saya lebih cepet. Iya. Istri saya 16,5. Ibu. Indahnya luar biasa. Kenapa saya sebut indah? Kalau nggak punya uang minta orang tua, pantes. Kan masih anak-anak. Kalau sudah 30 lebih minta, nggak pantes, jelek, enak. Jalan kemana-mana dikira pacaran, indah. Nah, cara iya. Saya 12,5, si saya masih 16 aja belum genep tuh. Sama-sama anak kecil, jadi sama-sama cerewet, nangisan. Nah, ini terus syariat, itu syariat pertama. Nah, setelah menikah itu kemudian terjadilah peristiwa yang sering dikenal dengan peristiwa buah khuld. Itu Nabi Adam turun ke bumi. Begitu turun ke bumi kaget, jauh sekali ternyata. Maka berikan tanda inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Habis itu terus kemana-mana yang dicari siapa? Ya kekasihnya. Pikirannya kekasihku udah turun belum ya katanya. Pertama biasa lama-lama tambah rindu. Jadi manusia pertama ke muka bumi ujiannya adalah rindu. Belum diuji apa-apa sudah diuji rindu. Makanya di dunia ini nggak ada yang paling berat selain rindu. Maka jangan rindu itu berat. Rindu itu sakit. Aku pernah ngalami itu. Kalau kalian kan nggak ngalami, wong kalian anak milenial. Kalau zaman saya rindu itu beratnya luar biasa. Saya nggak bayangkan Nabi Adam dan Siti Hawa membawa kerinduan 200 tahun. Saya itu pernah mengalami rindu dan berat memang. Kalau dulu rindu itu berat karena kita anak zaman zaman ol, mesti cari kertas ke pasar, warnanya pink, baunya yang mawar, jangan sampai bau kamboja. Tulisan. Rindu itu berat, bener. Kekasihku, aku merindukanmu malam hari ini dan serasa nggak tahan aku rindu padamu karena engkau telah masuk penjara suci, pesantren maksudnya. Aku rindu. Bahkan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Dulu begitu, melihat bayang-bayangmu. Sakit luar biasa. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku merindukanmu. Semoga kerinduanku juga kau sambut dengan kerinduanmu. Karena aku yakin malam hari ini engkau dan aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu dulu. Terus dikirim ke pos. Seminggu nggak ada jawaban. Jangan-jangan ketangkep pengurus.
nempel foto. Terus dikirim tulis mah. Ini kerinduan milenial ya, kalian anak milenial. Loh, 200 tahun Nabi Adam dalam kerinduan, coba kemana-mana nyari Hawa. Nggak ada jawaban dong, dipisah sama Allah. Sampai tahun ke-200 nggak kuat Nabi Adam, Hawa. Tahu-tahu terdengar jauh sayup-sayup, Bang Adam, Hawa, Bang Adam. Nabi tuh nyari itu, ternyata Siti Hawa lagi duduk di atas bukit sambil nangis. Kalau ada film itu, ke kiri, kanan di belakangmu gitu, kalau ada film India itu. Wah, akhirnya begitu, Hawa. Siti Hawa udah nggak tahan karena rindu, berlari mengejar Nabi Adam, turun gunung, cincing sarungnya itu. Nabi Adam naik juga, tapi Hawa jangan turun kamu. Kenapa Mas? Aku rindu. Enggak, kamu di situ aja. Karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Kamu di situ. Nabi Adam yang naik, akhirnya Nabi Adam lari naik. Amku amisi. Ini seandainya itu, saya itu selalu membayangkan kalau itu film gitu kayak apa ini. Saya nggak berani membayangkan ada pertemuan setelah 200 tahun dalam kerindu. Ya gak kebayang saya. 200 tahun rindu terus ketemu itu kayak apa? Kalau mungkin saya nggak bisa berdiri itu. Hanya saling ketop-ketop gitu. 200 tahun loh, itu panjang. Bahkan ada yang mengatakan 400 tahun, panjang. Rindu kok sakmono suwene wis ra dadi akeh ini. Akeh. Akhirnya begitu ketemu, peluk teletabis. Saat itulah kemudian peristiwa itu tidak boleh dilupakan sepanjang sejarah manusia, maka dibikinkan tugu oleh Allah, namanya Jabal Rahmah, tugu cinta pertama kali. Maka sampean kalau masih rindu dan cinta pada kekasih, bikin tugu cinta sebanyak mungkin. Iya nggak apa-apa, ketemu berdua, foto di bawah pohon cemara di lembah UGM. Oh ini, iya nanti suatu saat kalau kita sedang rindu sama-sama tua, kita ingatkan, kamu pernah kurus kekasihku. Masa sih? Iya ini. Jadi yang mumpung masih kurus-kurus begini, fotolah yang banyak. Saya punya pengalaman, perempuan saya itu kurusnya luar biasa, tidak sampai 50 kilo, kecil, tinggi 170 lebih. Iya, kurus dan punya anak 1 68, anak 2 85, anak 3 udah 1 tingkat itu kintal, anak keempat udah nggak saya timbang sudah. Dan saya menyesal hanya menyisakan 4 foto di masa lalu yang selalu dia banggakan. Aku pernah kurus, iya, aku masih ingat, cuman ya gitu deh. Lebih itu cinta. Kalau masih indah kehidupanmu punya kekasih, makanlah bakso berdua, suap-suapan nggak masalah, tapi tangan yang satu bawa peso. Fungsinya untuk apa? Ukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Iya, untuk apa? Jaminan nanti kalau dalam situasi sulit, ajak ke mejanya tukang bakso. Kalau lagi krisis hubungan, long distance atau apa. Ngerti lagi lah, masa kita jangan ngerti. Terus tulis di situ, ajak ke mejanya tukang bakso. Semoga kita tidak ribut di. Lah kenapa? Kita punya monumen cinta di mejanya tukang bakso. Kita kekaya. Sampai di sana udah dicet. Itu maka kehidupan manusia ini bikin tugu kan banyak sekali. Perang 10 November bikinkan tugu, apa-apa tugu. Ya tugu peradaban, bikin semua. Dan gak usah bilang gak usah bilang musyrik, udah deh. Itu nanti pusing sampean. Tugu punya kisah cinta berdua, sampean ya misalnya ini yang di depan ini yang cantik-cantik ini punya pacar, bawa petatah ya.
larilah ke tebing, ukir nama berdua di tebing itu. Tidak apa-apa, nanti saat usia 60 kita ke tebing cinta yuk. Ini terus pegang berdua. Aku masih ingat kau ukir namaku saat tanganmu masih kuat, bahkan sekarang menyentuhku sudah lemah. Itu kan indah. Saya punya, saya udah tua, anak saya sudah banyak, dan kami sering ribut. Iya, saya hampir setiap hari ribut sama istri saya. Masalahnya bukan masalah apa-apa, ribut perkara anak. Anak nangis, dia jewer, saya marah, jangan dong. Ribut aja. Tapi kalau kita sampai ke tempat di mana dulu kita berdua ketemu, lupa semuanya. Indah. Aku lus-lus dia. Aku dulu mengelusmu saat tanganku belum sekeriput ini. Ya. Dan kamu duduk di pangkuanku belum seberat ini. Loh, saya mesti jujur. Saya lari-lari di gunung-gunung ini, gunung-gunung Parangtritis itu gunung-gunung pasir. Kejar dulu kali kalah saya sama itu saya. Larinya kencang, sekarang kejar. Nggak perlu kejar, tak biarin aja mongsolot sendiri. Itu indah kalau kita punya monumen, dan monumen itu jangan dilupakan. Sekali-sekali berdua, kalau masih sangat rindu berdua, kemana gitu naik motor berdua. Apalagi kalau hujan, saya pernah punya kenangan itu. Hujan teras, bannya kempes, jembimbli itu berdua. Itu sampai sekarang setiap lewat jalan itu, saya berkomentar. Aku sekarang nggak bisa memelukmu mas, katanya. Dulu aku selalu bisa memelukmu karena aku di belakangmu. Sekarang aku di sampingmu. Mungkin gak kita naik motor lagi lewat sini dan bannya meletus? Mosok iso yurah iso, kecuali kita kempesi. Mosok meletus 2 kali di tempat yang sama, tak mungkin. Itu indah loh. Siti Hawa sama Nabi Adam kalau ribut datang ke Jabal Rahmah. Dan itu diabadikan sampai kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Makanya orang kalau nengok Jabal Rahmah ini sebagai orang terakhir di zaman terakhir juga pasti akan tahu, oh ternyata dari sini seluruh anak manusia. Jadi Cina pun dari sini, jadi Eropa pun dari sini, jadi Afrika pun dari sini, jadi Indonesia pun dari sini, jadi manapun dari sini. Kalau kemudian manusia dihantarkan ke situ, maka umat Nabi terakhir akan bisa menerima perbedaan. Makanya orang kalau sampai di Jabal Rahmah harus mengerti seluruh perbedaan manusia. Itu yang sering dikenal dengan istilah ukhuwah basyariyah. Makanya kita nggak usah heran. Dan setelah dari situ memang kemudian manusia berubah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin berbangsa-bangsa, bersuku. Nah kita ini menjadi suku bangsa Indonesia, maka wajahnya begini. Jadi aksani takwimnya pesek-pesek, remes karena jadi bangsa Indonesia. Kalau jadi Arab ya tetap aja cantik ganteng begitu. Kalau jadi Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau jadi Afrika hitam kosong kayak kopi goreng. Kalau jadi Cina ya tembem-tembem sipit. Dan kita cuma diminta pengertian. Umat Rasulullah ini cukup diminta mengerti. Arab kenapa cantik ganteng? Harus mengerti karena di sana nggak ada air. Kalau dibikin jelek gini nggak mandi, ya tambah jelek. Maka Allah bikin mereka tetap cantik ganteng, biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Eropa kenapa dibikin tinggi besar, rambutnya merah? Musim dingin Eropa itu. Kalau sudah musim dingin dibikin kecil begini, kedinginan mati. Aduh, maka harus besar seperti itu. Lemaknya biar banyak, karena kalau musim dingin sinar matahari hilang, ultraviolet tidak ada. Tanpa ultraviolet kulit perempuan terutama kehilangan pigmen kulit perempuan kalau berubah kembali ke hukum kulit dasar, bintik-bintik kayak kulitnya tokek gitu. Makanya orang Eropa kalau musim dingin berlari ke negara tropis, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Dan kita cuma disuruh mengerti itu berjemur bukan pornografi. Sampean aja yang ngeras.
Nah itu cuma diminta mengerti. Maka siapapun yang di sini nanti ada yang memegang kebijakan, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Nggak usah bikin itu, karena pasti mereka akan pindah ke negeri yang lain. Mereka sedang tidak pornografi, itu dede jemung. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, seluruh daun rontok di musim gugur, nggak ada daun yang nggak rontok, cuma daun cemara. Makanya kalau hari Natal pakai daun cemara, karena cuma daun itu yang nggak rontok. Maka nggak usah usil sampean. Masjid kami jangan ditanami pohon cemara, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita ini cuma diajarkan lita'arofu agar pengertian. Kenapa orang Eropa ribut terus di seluruh dunia? Karena apa? Mereka mencari energi, karena turbinnya tidak boleh berhenti. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Itu nggak boleh berhenti, karena dalam waktu 6 bulan hampir seluruh kehidupan mereka 4 bulan full terhenti, dan itu butuh jaminan hidup yang sangat besar dari negara. Makanya mereka punya kepatuhan pada negara yang luar biasa, karena jaminan mereka oleh negara. Kita nggak panas nggak dingin, makanya teknologinya bukan AC, cukup sarung aja. Kalau kedinginan kemulan sarung, panasan kebut-kebut pakai sarung, mandi di kos anduk sarung. Nah ini bagian dari lita'arofu, mengertilah. Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, mengering semua sungainya, maka musim panas ngawetkan ikan, namanya sarden. Kita ngapain makan sarden? Setiap hari ada kita ikan di sungai, nggak dapat ikan kodok juga ada. Nah cara pandang ini penting, terutama bagi anak-anak yang pintar. Cina kenapa sih tembem-tembem sipit-sipit? Ya musim dingin mataharinya keluar, sementara salju tuh turun. Silaunya kayak apa coba? Lama-lama kriip-kriip. Afrika hitam gosong. Karena apa? Singa di sana. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam gitu tengkurap hilang. Ini pemahaman dasar. Lah kita mana? Kita Indonesia, kecil-kecil, pesek-pesek, nggak ada masalah. Tapi oleh Allah kita ditempatkan di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada negeri seindah kita ini, nggak ada. Kalau orang zaman dulu ada Ibnu Battuta, penjelajah dunia, mungkin kalau sekarang saya juga Ibnu Battuta, pengelana saya ini. Negeri mana yang belum pernah saya tengok? Iya, hampir seluruh dunia ini sudah pernah saya jelajahi, dari yang paling panas sampai yang paling dingin. Bulan kemarin di Australia hampir 45, panasnya luar biasa. Kemudian saya harus ke Soviet, dinginnya luar biasa, min 41, kencing belum selesai udah kering gitu. Dinginnya Masya Allah, ingin itu masuk ke Siberia sana udah nggak bisa kita menikmati keindahan apa-apa, salju semua, kemana-mana naik dokar, anjing, kereta anjing itu, anjingnya 6, besar-besar, melet-melet, iya, liurnya pok, liurnya gitu, kiriknya segini, namanya, iya, Siberian Husky sama Alaskan Malamut, gede segini. Di Indonesia yang punya cuma Pak Fadlizon. Mahal itu kucing loh itu yang lewat. Tahu besar, nggak enak, bener-bener nggak enak. Kita ini indahnya luar biasa. Makanya anak-anak terdidik, paradigma ini kita pakai. Kita punya Indonesia, berpikir mulai dari cara pandang Indonesia. Ini yang akhir-akhir ini banyak anak-anak terdidik ini lupa, selalu membayangkan apapun, sehingga kita menjadi importir pengetahuan yang kadang kita nggak ngerti mau dipakai untuk apa. Tiba-tiba kita membayangkan sepak bola, kalau
membayangkan sepak bola, jangan membiayai sepak bola, nggak ada artinya. Kenapa? Dengan Inggris pasti kalah. Mereka gede, kita kecil, peraturannya sama Beckham, sampean kalah. Makanya kalau bayangkan sepak bola, jangan membiayai sepak bola. Apa yang harus kita lakukan? Cari anak-anak Indonesia yang tingginya 180, perempuannya 170 lebih. Ambil 50 pasang, kawinkan. Fasilitasi hidupnya itu nanti akan menghasilkan generasi yang tinggi-tinggi. Sepak bola oke, basket oke, tinju mungkin. Kalau sama orang Amerika NBA ya tetap kalah. Makanya kayak misalnya Thailand, dia membiasakan olahraga yang paling mereka kuasai namanya sepak takraw, dikelola dengan baik, tawarkan ke dunia internasional. Begitu masuk ke kancah olahraga internasional, mereka pemenangnya. Kita sebenarnya punya banyak nekeran. Lah ini kan dulu yang diperdebatkan nenek moyang kita di zaman balai pustaka. Ada layar terkembang, ada Marah Rusli mengarang di bawah salah asuhan, ada di bawah lindungan Ka'bah. Ini apakah Indonesia ini mengambil Eropa atau bertahan dengan Indonesia? Itu dalam segala hal, bahkan sampai dalam hal agama pun seperti itu. Nah sekarang enggak, pikirannya ini sudah ke sana semua. Yang modern nggak pede kalau nggak pakai Timur Tengah, maka teori pakai Arab, pakai Eropa, teori-teori besar bawa ke sini. Yang sekarang dari Arab dibawa ke sini. Makanya kadang anak-anak mahasiswa ini banyak yang aneh-aneh sekarang. Saya nggak ngerti deh anak milenial ini. Makanya Nabi Muhammad, Nabi milenial, tarik ke belakang. Lah anak sekarang kan anak milenial, anak yang kehilangan jarak dan waktu. Loh, milenial ini kan membuat orang kehilangan jarak dan waktu. Dulu saya pengen melihat gajah Afrika, saya menunggu flora dan fauna. Sampai aja sudah nggak tahu acara flora dan fauna. Itu TVRI. Itu iya menayangkan gajah dari Afrika. Itu kadang siarannya diganggu menterinya Pak Harto, namanya Harmoko. Sehingga siaran flora dan fauna itu hilang. Sekarang jarak dan waktu itu hilang. Sampean punya handphone, tinggal ngambil di sini. Ini duniamu tanpa jarak dan waktu. Sekarang tinggal ketik di sini, Kinjeng Afrika. Halo. Apapun maumu ada di sini. Tengah Afrika, luar apa aja ada di sini nih anak-anak milenial. Untuk merasakan keindahan malam tidak butuh lagi rembulan karena banyak sekali lampu listrik. Maka merayu kekasih pun berbeda. Zaman saya merayu kekasih kita, Dek, wajahmu secerah purnama. Tapi anak milenial nggak perlu itu. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini milenial. Dulu orang belajar ngaji mesti ketemu kiai, ustadz. Sekarang tinggal di sini cari aja tutorial ngaji. Tutorial pakai jilbab itu ada. Sehingga banyak sekali anak-anak modern ini kehilangan ruang dan waktu. Kehilangan ini semua ada di sini. Makanya kadang ini saya selalu ngingetin ada masa lalu yang berpengaruh pada hari ini. Makanya dalam hal agama pun sekarang banyak anak-anak yang langsung karena bisa hadis nomor sekian keluar, Quran ayat ini keluar, tentang ini keluar, tentang head keluar, bagaimana hukumnya mencuri dengan tangan kiri. Ada di sini. Nah ini anak-anak kehilangan. Sampean sekarang pengen masak nggak perlu lagi nanya guru, cukup di sini, cukup subscribe. Nggak bisa saya jangan subscribe. Iya karena anak saya selalu bilang subscribe. Nggak bisa, sekarang tinggal di sini semua.
Makanya kalau tidak hati-hati kalian akan menjadi generasi yang tidak butuh apapun. Millennial killing everything, membunuh segalanya milenial ini. Ya, orang pintar semua sekarang. Apa aja ada di sini, kok duniamu ada di sini. Makanya sekarang ada anak-anak yang tidak benar-benar tidak mengerti tentang masalah. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, tapi kemudian kadang yang anti masalah lalu. Wah, sudah ada apa? Bahkan misalnya yang paling berbahaya itu kalau sudah berbicara tentang agama. Orang kalau sudah kehilangan masa lalu berat, semua dinafikan, nggak ada ya Pak, udah. Ya kalau menafikannya saya nggak tahu itu bid'ah, wah itu syirik, repot itu. Itu. Loh, makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini maknanya adalah kalian ahsani taqwim Indonesia. Jadi ahsani taqwim terbaik itu ada versinya, versi Indonesia. Ya pesek-pesek gini. Versi kita. Kalau ahsani taqwim versi Arab ya begitu itu. Dan semua sama tuh, marodatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus kecuali orang yang beriman dan berbuat baiklah. Sudah, kalau sudah berbicara iman, ini artinya kita harus membicarakan sesuatu dengan narasi yang berbeda-beda. Apa sebabnya? Karena iman yang pertama kali itu adalah Nabi Adam sana, sampai ke nabi-nabi berikutnya, sampai ke Rasulullah. Maka Rasulullah diajarkan mengerti masa lalu, cerita-cerita masa lalu diceritakan. Nah, amanu di zaman Rasulullah juga punya corak yang berbeda, karena bahkan terhadap Yahudi dan Nasrani diajarkan bagaimana memahami masa lalu. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, makanya sekarang ini kadang kita lupa bahwa kita menjadi orang amanu pun ini juga prosesnya nggak mudah dan berjalan sangat panjang. Itulah maka kemudian proses amanu itu ada ruang teoritik namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah siapa? Nabi. Nah, wal jamaahnya Nabi siapa? Sahabat. Wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in, wal jamaahnya tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah, kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya al ulama warasatul anbiya yang ada di Indonesia. Jadi itu panjang. Siratal mustaqim kita ini dihubungkan oleh siratal ladzina an'amta alaihim. Saya sendiri udah panjang sekali amanu saya dengan Rasulullah, udah panjang. Udah pakai beberapa alladzina amanu sudah. Saya diajari bapak saya. Bapak saya diajari gurunya. Gurunya diajari oleh gurunya lagi di langitan sana. Di langitan diajari gurunya oleh Kiai Hashim. Kiai Hashim diajari gurunya oleh Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diajari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid Solotigo. Diajari gurunya Kiai Abdul Halim Boyolali. Diajari gurunya namanya Kiai Sufyan Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Jabbar Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Rahman Lasem. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim Benowo. Diajari gurunya Mbak Cokrojoyo Sunan Beseng. Diajari gurunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapat iman diajari gurunya Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi diajari Syekh Sumatil Kubro Turku. Diajari sama Syed Muhammad Masih. Diajari Syed Samad Ahmad Jalaluddin Campa. Diajari Syed Abdul Malik Mongol. Diajari Syed Alawi Amil Faqih. Diajari Syed Ahmad Sohib Mirbat. Diajari Syed Ali Khalid Qosam. Diajari Syed Alwi. Diajari Syed Muhammad. Diajari Syed Alwi. Diajari Syed Ahmad Al-Muhajir. Diajari Syed Isa. Diajari Syed Ubaidillah. Diajari Syed Muhammad. Diajari Syed Ali Uraidi. Diajari Syed Ja'far Sodik. Diajari Syed Muhammad Baqir. Diajari Syed Ali Zainal Abidin. Diajari Sayyidina Hasan Husain. Diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak milenial ini sekarang kadang lupa itu, langsung lompat merasa diajari langsung oleh Rasulullah, maka punya kehidupan yang kadang ya kalau di kampus kan memang banyak yang begitu.
Nah ini yang kadang jangan lupakan itu. Ahli sunnah ini kita amanu, kita ini panjang sana. Makanya sekarang hadisnya mana, Qurannya mana? Oh ini, nah ini kadang, nah ini nanti butuh kajian yang sangat panjang. Nanti kapan-kapan kita bisa kaji lagi. Ya ini khusus, ini baru muqaddimah aja belum selesai. Itu nanti lagi lah kapan kita ngumpul lagi begini, kita kaji satu-satu bab itu. Untuk apa? Karena ini memang anak-anak milenial ini butuh pemahaman khusus yang juntrung. Kalau tidak juntrung nanti kita punya keributan-keributan yang sangat panjang. Seperti akhir-akhir ini banyak sekali yang terjadi proses keributan yang sangat serius. Jadi dia lupa bahwa negeri ini yang kita tempati ini adalah negeri yang sudah mengalami proses yang sangat panjang. Terkait dengan apa? Terkait dengan berbagai dinamika sosiologi, antropologi itu. Ya, jam berapa sekarang? Yuk. Jam 10.37. Jadi ada fase-fase itu. Ya, makanya kita ini jadi orang Indonesia diajarkan untuk memahami masa lalu. Kita ini sekarang orang milenial ini nggak mau. Karena apa? Dunianya di sini. Nah, itu makanya kadang kita ini diajar ketarik, makanya nggak terima. Makanya Islam ini sebenarnya adalah agama masa depan yang akan menerima semua perbedaan. Setelah kita melihat Jabal Rahmah, kita pasti akan mengenal bahwa seluruh manusia itu bersaudara. Makanya orang dengan pemahaman masa lalu yang utuh nggak ribut. Kita ngaji, tapi orang Jepang juga datang ke sini, tapi bukan Jepang yang datang, mic-nya aja yang datang dia. Karena orang Jepang bisa bikin mic. Orang Korea ngaji nggak datang, cuma dia ngirim Samsung. Ini, ya kita pergi haji, Yahudi yang ngirim pesawat. Karena Pak Habib disuruh bikin pesawat yang nggak jadi-jadi, wong namanya tetuko, sing teko ratu kutuku, sing tuku ora teko. Kemudian kalau kita mau kuliah di UGM, orang Yahudi ngirim sistem perbankan. Kita pakai ATM, pakai apa? Kita pakai uang. Kemudian menggunakan seluruh sistem perbankan yang disebut bank syariat atau apapun terhubung dengan bank konvensional, dan seluruh bank konvensional terhubung dengan bank devisa New York yang ada di Wall Street Center sana. Bank itu adalah punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi yang akhirnya meminjamkan uangnya kepada Amerika. Dibikinlah bank devisa New York. Loh, kita pakai bank. Sampean perempuan cantik-cantik, kenapa? Terhubung dengan dengan orang-orang Prancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau terhubung dengan bedak Jogja nggak bisa, nggak seneng orang. Beras ditumbuk ya belonteng semua. Jadi Islam itu sebenarnya kosmopolitan, indah, sangat terbuka, kan gitu. Itu terbuka aja. Kita sekolah komputer yang bikinkan Toshiba, bikin apa? Ini perempuan pakai jilbab, kainnya namanya kain Paris. Kain Paris dibikin oleh Sritek di Solo itu, yang punya orang Cina. Anak-anak muda kalau lagi galau ngerokok, yang bikin gudang garam juga Cina. Biasa aja. Terbang ini indah, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi yang menghubungkan terbang sama kayu, paku pinesnya Cina. Yang bikin paku pines itu Cina. Biasa aja. Apa sih yang independen sekarang? Nggak ada. Minum air kelapa yang mapras pakai golok. Golok terbuat dari pir dari mobil Jepang. Yang paling murni sekarang tinggal satu di dunia ini, halal dan thayyiban itu tinggal satu. Kalau ada hujan mah ngapo? Jangan pakai ciduk itu produksi Cina. Nah ini makanya nalar inilah yang sebenarnya nalar dasar yang mesti kita kembangkan biar kita ini nggak semakin
menjadi manusia-manusia yang eksklusif. Islam itu ngajarin itu, ditarik ke belakang. Itu. Nah, kadang disuruh ke Jabal Rohmah itu artinya apa? Suruh melihat masa lalu agar kaum muslimin mampu menerima setiap perbedaan. Ini ngaji, syuting yang ngirim Jepang, kota infak. Iya, kota infak. Tapi yang bikin print bukan orang Indonesia. Yang ngeprint orang Indonesia, tapi yang bikin print Jepang kayaknya, atau enggak Cina. Tergantung merek printnya apa, Epson apa, Samsung. Nah, sama. Ini minum air kemasan. Mana sih yang kita bikin getuk? Loh. Jadi kenapa kemudian Rasulullah ini umatnya ditarik ke belakang ke titik Jabal Rohmah adalah untuk mengerti bahwa semua manusia bersaudara. Makanya kalau orang ke Jabal Rohmah tidak mengerti persaudaraan, ya ini selesai. Mungkin hajinya juga nggak terlalu serius. Oh ini nih, itu disadari dulu. Nah sekarang orang kemudian memahami aksani takwim ini macam-macam. Terus intinya melakukan sesuatu yang kadang overlap dengan kondisi bangsa dan negara. Nah itu nanti bisa kita jadikan bahasan berikutnya ya. Kita ketemu lagi nanti kapan gitu. Saya di rumah banyak sekali tamu nunggu dari pagi. Gantian ya. Ini tadi saya ngurus tamu, sore masih di Polres Sleman. Nah besok kapan lagi kita teruskan kalau masih kober. Sampean masih mau nggak kalau diterusin? Iya, tapi nanti kalau sekarang gantian. Ada tamu saya banyak di rumah itu, gantian ya, wong deket aja. Nanti kita lanjutkan lagi kapan pada forum yang ya bisa jadi pengajian jilid 2 gitu. Oke? Jilid 2 ada. Ya sinetron aja ada serinya kok. Yang penting pemahaman dasar ini. Nanti kita lanjutkan lagi kapan gitu. Jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kayak tersanjung gitu. Kayak sinetron panjang 2, 3. Gelanggang ini kan bebas merdeka atau masih? Karena ini sejarah luar biasa di sini. Kalau demo di Gelanggang apa di Bundaran, kalau waktu sholat duhur larinya ke sini langsung Allah. Tetap dipukul sama polisi karena lupa ngelepas sepatu. Di sini Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI juga alumni UGM. Pak Jokowi alumni UGM. Ya hebat-hebat orang UGM ini.